Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Channel Desa Mabindo kembali hadir ke hadapan teman-teman untuk menyuguhkan konten-konten yang bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya Asdar Kajang kembali hadir di channel ini untuk memberikan materi-materi yang masih berhubungan dengan masalah kependudukan. Pada video saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu masih berhubungan dengan klasifikasi penduduk. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan penduduk berdasarkan angkatan kerja, itu dari sisi pendidikan maupun dari sisi kepekerjaannya. Dan saat ini kita masuk pada perhitungan penduduk berdasarkan tempat tinggal atau alamat. Jadi kita akan menghitung berapa penduduk yang beralamat di wilayah tertentu yang ada dalam wilayah administrasi desa kita. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi kita buka dulu file yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Baik teman-teman, inilah file yang menjadi pembahasan kita atau data yang menjadi pembahasan kita. Dan sebelumnya itu kita sudah melakukan perhitungan di sini di jumlah penduduk dalam satu desa, jumlah penduduk laki-laki perempuan, ini jumlah kakak. Kalau ini jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur, ini berdasarkan pekerjaan. Kemudian ini adalah angkatan kerja berdasarkan pendidikan, dan ini angkatan kerja berdasarkan kepekerjaan dan tingkatan umur. Selanjutnya kita akan membahas masalah penduduk berdasarkan tempat tinggal atau alamat. Oke teman-teman, namun sebelum kita menghitung atau mengaplikasikan rumus di sini untuk melakukan perhitungan, ada baiknya kita tentukan dulu rank alamat, karena ini yang kita mau cari adalah penduduk dalam setiap alamat tertentu. Jadi baik, kita sorot datanya dulu. Masuk datanya. Ini adalah data. Dan yang akan kita cari adalah penduduk dalam setiap dusun ini. Karena di sini tidak beraturan, teman-teman. Jadi kita tentukan rank ini dulu. Caranya adalah klik di sini di sel pertama dari data itu, kemudian sorot ke bawah sampai data terakhir, kemudian tentukan ranknya. Caranya menentukan di sini ya, di sini, kemudian ketik alamat ya, alamat baru, setelah itu enter. Nah ini sudah rank alamat sudah jadi, ini ya, rank alamat sudah jadi, dan kita sudah bisa menghitung berapa jumlah penduduk di setiap dusun. Baik, kita masuk di perhitungannya. Di sini yang kita mau cari ada 5 dusun, dan yang kita cari adalah penduduk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki caranya adalah sama dengan contips, kemudian rank kelamin dulu ya, karena kita mau mencari laki-laki. Kelamin titik koma, baru tanda petik L, tanda petik lagi titik koma, baru rank alamat titik koma, tanda petik, baru tidak usah tanda petik teman-teman, kita langsung klik saja di sini selnya.
sel di sini, kemudian tutup kurung, enter. Ya, inilah penduduk laki-laki dari dusun Batu Karambu. Selanjutnya kita copy rumus ini ke samping. Nah, ini teman-teman, kenapa terjadi 0? Karena sel ini ya, sel ini bergeser, semestinya ini. Jadi kita pindahkan, kita klik rumusnya, kemudian kita pindahkan selnya menjadi kriteria, baru enter. Nah, selanjutnya kita rubah di sini. Jenis kelaminnya menjadi P karena yang kita mau cari adalah perempuan, baru enter. Nah, inilah jumlah penduduk perempuan di dusun Batu Karambu. Kemudian di sini sama dengan sum, bisa menggunakan rumus sum ya. Dikurung dulu, buah kurung, baru disorot selnya, baru enter. Nah, setelah selesai ini teman-teman, kita langsung copy saja rumusnya ke bawah. Untuk mempercepat, kita langsung copy saja ke bawah. Dan inilah penduduk di setiap dusun. Nah, selanjutnya di sini adalah total. Rumusnya adalah sama dengan sum. Baru sorot dari atas sampai ke bawah, kemudian enter. Kemudian rumus ini kita copy ke samping untuk mendapatkan jumlah dari setiap yang kita cari ini. Inilah jumlah penduduk di setiap dusun, dan ini adalah jumlah penduduk untuk desa berkenaan. Dan untuk membuktikan apakah ini sudah cocok atau belum, kita mencari dulu hasil perhitungan kita sebelumnya. Kita sudah menghitung jumlah penduduk dalam satu desa. Kita geser ke atas. Ini ya. Ini jumlah penduduk laki-laki 987. Kita cari di bawah. Ya, ini sudah cocok 987. Nah, ini juga sudah cocok. Dan ini pasti cocok. Nah, itulah cara bagaimana mencari jumlah penduduk setiap dusun yang ada di desa kita. Kalau misalnya di desa kita atau di alamat sini teman-teman ya, di alamat di sini ya, ada yang tertulis misalnya dusun Batu Karambu, RT 1 RW 1. Di sini RT 1 RW 2. Maka sebaiknya teman-teman juga tulis di bawah sini. Di bawah sini ya. Di sini misalnya dusun Batu Karambu RT 1 RW 1. Di sini dusun Batu Karambu RT 1 RW 2. Supaya untuk memastikan berapa jumlah penduduk dalam setiap RT RW. Ya, saya kira untuk materi saat ini cukup sekian. Ini sangat gampang sekali, cepat, karena tidak terlalu banyak kriteria yang kita jadikan acuan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menghitung berapa jumlah penduduk yang berpotensi menjadi penduduk pemilih di tahun yang sudah kita tentukan. Jadi untuk video selanjutnya kita akan menghitung di sini berapa jumlah penduduk kita, misalnya katakanlah tahun ini tahun 2021, tanggal berapa ya? Tanggal 6 April. Nah, misalnya tahun 9 April nanti di tahun 2022, berapa jumlah penduduk kita yang akan bisa berpotensi untuk memilih berdasarkan data yang ada di sini. Jadi kita sudah bisa tentukan. Kalau misalnya tidak ada yang meninggal atau tidak ada yang keluar, tidak ada yang pindah, maka kita bisa menghitung jumlah penduduk kita yang bisa memilih. Oke, cukup sekian. Dan saya berpesan teman-teman,
bahwa file data ini saya sudah share di video sebelumnya. Silahkan teman-teman download di link yang saya share di video yang berjudul klasifikasi penduduk part 5. Silahkan download di situ, dan untuk kolom ini silahkan teman-teman lihat video ini dan masukkan rumus berdasarkan contoh-contoh yang saya sudah paparkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan kalau video ini dianggap bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan video ini sebagai referensi atau contoh-contoh dalam mengerjakan perhitungan kependudukan. Dan saya pikir bahwa saat ini kan kita lagi menghadapi yang namanya pendataan SGDS. Mudah-mudahan dengan data SGDS itu kita bisa juga mengambil kesempatan untuk menginput hasil pendataan dari teman-teman yang mendata di bawah untuk dijadikan sebagai database kita agar menjadi acuan dalam perencanaan dan perhitungan kependudukan selanjutnya. Karena saya pikir bahwa apa yang akan menjadi seperti apa datanya nanti di video ini menjadi contoh, dan saya pikir itu tidak jauh berbeda. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video ini, silahkan di subscribe untuk mendukung pengembangan video ini agar bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang lain dalam pelaksanaan pengerjaan administrasi di desa. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di like dan komen, dan selanjutnya di share ke teman-teman yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.